dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada Ibu Istiqomah. Kami persilakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyatuhan nafsul mutmainnah, salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin habibillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda, sadaqa wahda, wa nasara abda, wa a'azza junda, wa hazamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yubsatalahu fi rizqihi famala Batsari Toria bahasa halal bihalal. bahasa Indonesia boleh campur-campur ya. Para sepuh, ini sepuh, haji sepuh yang kami muliakan, yang kami hormati, saudara-saudaraku semua, dari senior-senior saya sampai junior-junior saya yang kami hormati, yang kami banggakan, yang kami cintai. Barangkali dari pengurus atau ketua RT RW Pak Kepala Desa seperangkat yang kami taati semua peraturannya. Pertama dan yang pertama, marilah senantiasa kita mengucapkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Ta'ala yang telah rahmat, taufik dan hidayah serta inayahnya kepada kita semua, hingga kita bisa berwajah, bisa berkumpul di tempat yang penuh mubarak ini
dalam keadaan sehat walafiat tiada aral suatu aman. Salawat masalah senantiasa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan manfaat dini wa dunia wal akhirah. Amin Allahumma. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak, saudara, adik, ponakan, cucu barangkali ada. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan selamat datang. Ahlan wa sahlan fi hudurikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Qail. Assalatu liman tutim wa man aqama wa mati. Wa man taraka hadratul mati. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum ihsan ila yaumil amma ba'd. Wa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kiram, para alim, para kiai, para sahabat, para sesepuh dan sekeluarga dan saya hormatan, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, keluarga besar dari Bani Mansari dan Ibu Toria ingkang kawula mulyakaken. Yang pertama, marilah kita untuk selalu memanjatkan doa dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali berbagai kenikmatan kepada kita sekalian, sehingga adalah acara halal bihalal atau silaturahmi keluarga besar Bani Mansari Mbah Toria. Yang kedua juga hall Bapak Haji Kastolani dan Ibu Haja Rohayati, dan yang terakhir adalah tasyakuran hitam atas nama Anan dan Afif dan Syakir. Mudah-mudahan kedua Anda yang baru saja dihitan ini nanti akan menjadi anak yang merupakan harapan kedua orang tuanya, yaitu anak yang soleh, anak yang takwa, bakti, taat kepada kedua orang tuanya, dan juga membanggakan kedua orang tuanya. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dari Rahmat Sari Antonia engkang kawula hormati, kami di sini tadi barusan menerima wakil dari keluarga besar Bani Mansari untuk mewakili keluarga besarnya. Yang pertama, kami mengapresiasi atas terciptanya atau ide diarahkannya dengan halal bihalal. Asal saya sampai sekarang umur 62 tahun baru kali ini diadakan untuk keluarga. Oleh karena itu, sekali lagi kami atas nama keluarga mengucapkan ribuan terima kasih atas terselenggaranya acara halal bihalal keluarga Bani Mansari dan Mbah Toria. Ini dari siapa? Saya sendiri yang umurnya agak tua, nggak tahu, mungkin dari senior kami Besok ada juga. Besok terima kamu. adik-adik kami yang pikirannya cemerlang. Kalau saya ya sudah butuh, orangnya udah kayak dia. Sekali lagi, alhamdulillah sebagai keluarga Bani Mansari Mbah Toria atas terselenggaranya acara halal bihalal keluarga ini. Amin. Kami hanya bisa mengharapkan
acara seperti ini jangan sampai hanya tahun ini, tapi kami mengharapkan untuk tahun-tahun ke depan jangan sampai tertinggal. Dan kalau bisa, ini bisa dilihat di dokumentasi keluarga mana yang belum bisa hadir, nanti dikabari untuk tahun depan untuk lebih lengkap dan sempurna. Salah atau meninggalkan sholat, mudah-mudahan seperti itu. Ya. Adapun yang kami sebut tadi, ada yang jadi dokter, ada yang jadi macam-macam, itu kalau belum ada, tolong nanti generasi kami untuk dilengkapi. Saya dari daftar informasi dari Mas Marot, berani dengan anak kecil. Saya dari daftar apa? Nanti misalnya belum ada yang jadi dokter, ada yang belum jadi tentara, ada yang belum jadi pilot, misalnya. Lah ini generasi kula, anak-anak kula, cucu-cucu kula, monggo diciptakan agar cucu atau cicit Bani Bajari Dr. Yani menangkap profesinya ada semua, tapi dengan syarat sholat tetap ditegakkan, jangan sampai ditinggalkan. Itu pesan dari kami atas nama Bani Bajari Dr. Yani. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Tidak menang, tidak menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang menjawab penuh dengan semangat dan ikhlas, sehat walafiat, rizkinya banyak melimpah, dimudahkan berangkat haji Mekah Madinah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal 'aidin wal faizin wal maqbulin. Kullu 'amin wa antum bi khairin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam muslimaini yaltaqiyani fayaqasafahani ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiy
nabiyil karim amma ba'd. Yang saya muliakan para alim, para ulama yang senantiasa kita tunggu fatwa dan nasihatnya. Para bapak ibu sesepuh, alhamdulillah ada Mbak Uti, ada Mbak Barai, Barayu, terus ini sesepuh begini, kamu ya, dan kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, cucu, cicit, buyut, yang alhamdulillah hadir pada kesempatan kali ini dengan sehat walafiat, kita ungkapkan alhamdulillah. Walaupun bapak ibu santai mawon dan nanti jajane makmene habis, acarane tausiahnya rampung. Ibu apa nggih? Pokoknya antara tausiah rampung, jajane rampung gitu. Ya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur. Karena ini menjadi tolak untuk kehidupan kita mendatang, yaitu mensyukuri nikmat Allah. Alhamdulillah sekarang masih umur panjang, alhamdulillah. Yang tidak menyaut, mudah-mudahan setelah pulang dari sini tetap umur panjang, ya. Mudah-mudahan kita menjadi usia kita umur panjang, alhamdulillah. Dirobin dan sehat walafiat, alhamdulillah. Anak-anaknya jadi anak-anak yang soleh-solehah, alhamdulillah. Rizkinya walaupun sedikit ataupun banyak berkah semua, alhamdulillah. Dirobin alamin. Karena banyak bapak ibu ketika kita sudah sehat bisa bertemu isi mikir, ya Allah tonggoku ataupun mungkin ingin bertemu lebih awal lebih enak. Rasulullah wis iso teko, alhamdulillah. Barang teko ya Allah maaf karo mulas, ya alhamdulillah wis iso teko. Dan ini bapak ibu, dengan kita mensyukuri nikmat, Allah akan nambahi nikmat kita, alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin, anak-anak, adik-adik, kakak-kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sambil santai kegiatan pada kesempatan kali ini yang pertama halal bihalal. Keluarga besar Bapak Sari Korea. Orang menangini baik tau ya. Ketika Bapak Sari sampun kabundut sampun wafat, tapi mengikuti diajari oleh bapak, oleh ibu, oleh mbak untuk selalu mendoakannya. Dan pada kesempatan kali ini kita mendoakan beliau-beliau telah wafat, berarti kita meneruskan ajaran kesenangan dan kebiasaan yang dilakukan oleh orang tua kita, khususnya Mbah Mas Sari Korea, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan harapan kita semuanya ketika kita bersama-sama mendoakan kepada orang tua kita, mudah-mudahan kita berharap besok ketika kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun akan didoakan kepada keturunan kita semuanya, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema berikutnya adalah berkaitan dengan sambung silaturahim dengan semangat harmoni. Ini konsep kota plus bisa digabungin, luar biasa. Tepuk tangan untuk yang sudah membuat konsep yang luar biasa. Pokoknya sering tepuk tangan nanti maame minumnya oke. Iya.
Nanti ya sih. Tapi nanti tepuk kanan terus minumnya UN sehat. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua tema yang akan kami sampaikan. Yang pertama tema silaturahim halal bihalal. Yang kedua tema berkaitan dengan anak dan orang tua. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi sudah disampaikan oleh DJ Bar yang luar biasa, Mas Marom yang luar biasa berkaitan dengan silaturahim. Banyak berita hadis-hadis berkaitan dengan silaturahim, kemudian dalam bentuk halal bihalal, kita kunjungan ke rumah ataupun mungkin ketemu. Ini banyak fungsi yang luar biasa. Yang pertama Bapak Ibu dengan silaturahim kita berjabatan tangan musafah gugurke dosa-dosa kita. Nah ini apalagi suami istri sing akeh dosane salaman goblok kabeh dosa-dosane alhamdulillah. Apalagi Bapak Ibu istri kok nyuci pakaian suaminya ketika nyuci goblok kabeh kesalahan-kesalahannya. Makanya nanti setelah pulang dari sini natoke kabeh dicuci ketika panjenengan akeh salahe alhamdulillah. Jadi nanti kalau ibu-ibu pada nyuci katoke suamine iki masih akeh salahane. Mungkin ono uang yang ada di peci ketemukan istri menang baik dipakai dosa, kemudian nyuci pakaiannya suaminya goblok dosane alhamdulillah. Ini biasa disapa sesenenge peci sini uang diseleke. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama menggugurkan dosa khilaf kita. Mami muslimaini yalqiyani fayatasofani, bertemu kemudian salaman. Tapi salamannya kemudian salaman malah melengos. Salaman lihat wajahnya dan tersenyum. Tadi sudah ada penerima tamu luar biasa, menjak. Itu penerima tamu macake terus bengi. Oh iya, caranya teman itu dilatih oleh DPD dari pabrik. Caranya untuk ketika terima tamu senyum. Lo ingin senyum di Jepang, itu S3 di Jepang. Nah yang senyum toh, itu S3. Loh iya, makanya ketika kita datang ke Jepang, orang Jepang itu ketika ketemu kemudian kok gede orang mungkin jatuh sih oke. Karena di sana juga itu adalah pendidikan, dan itulah yang nanti tidak hanya 1 bulan 2 bulan, tapi pakai semester sampai dokter lulusan baru senyum. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, monggo sambil menghadapi Bapak Ibu nanti barang rumah rampung jajan stek lalu bermaaf. Monggo Bapak Ibu suaranya kita lanjutkan. Yang pertama menggugurkan dosa dan khilafnya. Di dalam hadis illa ghufira lahuma qabla yatafarraqu, sebelum keduanya berpisah. Luar biasa Bapak Ibu. Monggo kita kembangkan terus tadi harapan dari keluarga dari Mesari untuk terus dilanjutkan. Dan dari mana ide keinginan itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi idenya muncul dari banyak keinginan dan sebagainya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fungsi yang kedua Bapak Ibu dengan silaturahim nambah umur. Tadi Kang Marok itu mau pensiun itu sopo ya? Itu jualnya itu suka. Ini anaknya Pak Budina. Ya Allah, aku mau lali nambah umur alhamdulillah.
Begitu juga mungkin sesepuh ini sombong, warna iki, alhamdulillah kok sehat, panjenengan senang juga Bapak Ibu panjang umur, alhamdulillah. Yang kedua Bapak Ibu yang ketiga adalah hiburan. Ya Allah, dulu anak hiburan juga sangat senang Bapak Ibu. Apalagi foto, biar berfoto, apalagi istrinya foto, biar Bapak Ibu foto apa dicetak, takkan jadi. Tapi karena itu menjadi hiburannya. Ketika bertemu foto, disilahkan Bapak Ibu. Karena memang silaturahim nambah kita hiburan. Coba kalau tidak pernah hiburan, ya Allah, nak mikir beras orang kampung, duit orang kakak, juga buat berhenti tambah bujuni nesunan, wae astagfirullahaladzim. Nah ini Bapak Ibu yang kami hormati, maka dengan silaturahim kita menjadi terhibur. Selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan silaturahim yang selanjutnya adalah menambah rizki. Loh kok bisa dengan kita ketemu anak sopo sekolah nang ndi? Oh sekolah nang Jakarta. Carane sekolah opi belajar bla bla bla. Akhirnya ngerti Bapak Ibu itu juga rizki. Aku kepingin anakku sekolah nang kono. Itu rizki Bapak Ibu. Rizki tidak mesti dalam bentuk uang. Atau Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ada anaknya yang bersuara ngajinya bagus, mondok nang endi, carane mondok di mana? Oh, beasiswa menjadi peluang rezeki dengan silaturahim. Atau mungkin Bapak Ibu, ya Allah saya hobine penyakitan baik. Ada Bapak yang diuji dengan penyakit ketika bertemu, kemarin tonggoku pas sakit iki, alhamdulillah DKI kami jorok waras. Kemudian coba tak berikan padaku, bukan ponakku. Alhamdulillah Allah memberikan jodoh dan waras karena Allah Subhanahu wa taala, itu juga rezeki, alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu bab silaturahim. Makanya dengan silaturahim akan menambah rezeki bagi yang bersangkutan, begitu juga menambah rezeki bagi yang mensilaturahimi. Apalagi sekarang ada budaya Bapak Ibu ketika di rumah, di daerah-daerah pedesaan masih luar biasa. Kadang-kadang kan langkah ada apa? Kalau dulu baik kok amprut gitu, bedanya mah bisa amprut. Amprutnya nanti. Oh, masih dipesankan. Jangan khawatir ya. Ya, dulu kalau baik kok itu nyampe amprut. Kalau mau amprut dulu. Ini Bapak Ibu, maksudnya apa? Ketika orang itu datang makan dari apa yang disediakan oleh yang tuan rumah, Bapak Ibu, gugurin dosa kilafnya yang tinggal rumah, alhamdulillah. Makanya Bapak Ibu ini disediakan dan dintai, ya akan gugurin yang disediakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, tema hubungan anak dengan orang tua. Halo anak-anak, apa yang merasa anak angkat tangan? Anak, wah luar biasa, anak-anak ya, alhamdulillah. Yang orang tua angkat tangan. Ya, ada yang jadi orang tua tapi tidak merasa orang tua ya ada. Ya enggak apa-apa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an ada 4 tipikal. Tipikal itu karakter anak terhadap orang tua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, tipikal anak yang menjadi penyejuk qurratul a'yun di keluarganya, penenang dari keluarganya, damai terdapat pada keluarganya. Sehingga Bapak Ibu di dalam doanya setelah sholat, Rabbana hab lana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Apa pembuatan? Mengenai pembuatan apa? Nanti diserah ya. Itu surat Al-Furqan ayat 74 ya. Bapak Ibu, doa ini adalah keinginan ini untuk tipikal yang pertama, yaitu anak, keluarga kita, keturunan kita menjadi qurratu a'yun, menjadi penyejuk, menjadi kesenangan keluarga. Nah, untuk supaya anak menjadi kesenangan keluarga yang disenangi keluarga, Bapak Ibu, ada beberapa tips cara. Yang pertama adalah berjuang mendidiknya, berjuang. Bapak Ibu, ada yang mungkin orang tuanya ekonominya pas-pasan, berjuang untuk mendidiknya, proses dilakukan. Pak, mungkin ekonominya berlebihan, berjuang untuk mendidiknya, itu proses untuk memperoleh keturunan yang qurratu a'yun, yaitu keturunan yang menyenangkan hati orang tuanya. Ayo Bapak Ibu, anak-anak panjenengan, kalau merasa ya Allah anakku malah tambah rewel, tambah repot dan sebagainya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, butuh proses perjuangan. Perjuangan apa? Yang pertama mendidik. Perjuangan apa? Mengasuh. Perjuangan apa? Mendoakan. Mungkin Bapak Ibu kalau malam bapak-bapak suka bangun nggih? Halo bapak-bapak, kalau malam suka bangun nggih? Pak Arif kalau malam masih bangun ya? Alhamdulillah masih bangun, alhamdulillah. Lah bangunnya bangun apa? Untuk mendoakan ibadah ya. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk Mas Maram dan Mbak Wi, luar biasa. Bangun membangunkan suami dan istrinya, mendoakan orang tua kepada anaknya. Ya repot, ya memang repot. Ya saya kok ngantuk, ya memang ngantuk. Ini bentuk perjuangan. Selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qurratu a'yun Bapak Ibu tidak hanya ketika di dunia. Ya Allah, alhamdulillah dengan adanya keluarga besar Majelis Qorian, beliau membiasakan dengan adanya ketika Ahad Paing ya. Ahad Kliwon ya, Kliwon. Ahad Kliwon. Nggih disebut Ahad Kliwon dibiasakan untuk berdoakan kepada orang tuanya yang telah meninggal. Beliau senang dan inilah dilanjutkan oleh keluarganya dan beliau senang, mudah-mudahan menjadi bagian kita keturunan, menjadi keturunan yang qurrata a'yun. Allahumma ya Robbal. Ini yang pertama. Qurratu a'yun di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, diri seseorang anak memperoleh karakter yang menyenangkan. Bapak Ibu bisa lihat, nah ambilkan minuman. Kok langsung ibu menyenangkan. Ayo anak-anak, halo anak-anak, halo masih anak-anak mana nih? Kalau ibu mundur, ambilkan minuman, jawabannya apa? Siap gitu? Ayo anak-anak, ayo anak-anak. Ketika mundur, ambilkan minuman, jawabannya apa? Wah luar biasa, tepuk tangan untuk anak-anak calon qurratu a'yun. Alhamdulillah. Tapi beda ketika ambilkan minuman, Bapak kan bisa ambil sendiri. Nah. Ini Bapak Ibu perlu dididik lagi, bagaimana supaya menyenangkan anak-anak. Halo. Anak-anak ketika anak kok mulai gaudut, wong tua seneng ora? Saya tanya wong tua,
Bapak Ibu orang tua ketika lihat anaknya duduk senang apa enggak? Tidak. Senang. Oh, bukan ya. Anak-anak, halo anak-anak. Ayo, anak-anak yang laki-laki, angkat tangan laki-laki. Ternyata orang tua Anda enggak senang anaknya udut. Udut di rokok. Ya, ternyata orang tua enggak suka. Sekarang saya tanya kepada ibu-ibu. Ibu-ibu kalau suaminya udut, rokok senang atau bukan? Bukan ya ternyata. Ayo, bukan. Ini ibu-ibu, bapak-bapak. Artinya apa? Bapak Ibu, untuk menjadikan Qurratu A'yun ada beberapa syarat. Yang pertama, suami menjadi imam. Ayo. Yang kedua, istri menyenangkan. Nah, istrinya wong tua suaminya nggak senang udut, artinya teror berpengaruh terhadap anaknya untuk menuju ke Qurratu A'yun. Berarti caranya gimana? Saling ridho. Pak, wis terlanjur kok Pak, jaluk ridho nih. Sehingga si istri menjadi senang di dalam mendidik anaknya, suami menjadi imam dalam keluarganya, sehingga akan terbentuk keluarga keturunan yang Qurratu A'yun, penyejuk penenang di dalam keluarganya, terbentuk karakternya. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saya jawab. Memang kabar sampai jam berapa? Ini minumannya mana ini minumannya? Ngelak banget ya. Ini disiapin oh ya, Masya Allah ini. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua di dalam Al-Qur'an Bapak Ibu, anak sebagai penghias. Kalau tadi adalah menjadi karakternya dia sudah terbentuk. Yang kedua menjadi hiasan. Hiasan itu media. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika anak menjadi penghias, Bapak Ibu yang perlu dilakukan, hiasan kan dijaga. Bapak Ibu, hiasan itu perlu dijaga. Dijaga, ditempatkan pada posisinya. Kalau misalkan emas ditempatkan di misalkan kok di kamar kamar tidur yang tak terlihat. Mungkin sepeda motor kok nggak pernah dinaikin, Bapak Ibu, nggak bermanfaat. Hiasan di dalam hal ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita juga menjadi penghias pada orang tuanya. Ya Allah, tadi yang tahlilan sinten iki putra sinten tadi? Dek Yuro, Dek Tori. Wong tuane iki terangkat Bapak Ibu. Iku anake sapa? Lho ya. Tadi yang sambutan sinten tadi sambutan? Yang sambutan anak-anak keluarga sinten? Jabar Kamaro itu putra sinten. Apa kepos ini luar biasa. Bapak Ibu ini menjadi penghias. Atau mungkin ketika sambutan dari atas nama keluarga Bani menjadi toliak dari sinten, oh dia Jabar putra sinten. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, posisi ini menjadi penghias. Jadi Bapak Ibu itu peringkat yang kedua. Jadi ketika mungkin ada yang suaranya agama, suara anak isopo. Dulu ketika di Jatirjo ada putra yang masjid sebelah selatan masjid, ya Allah nikmatnya sholawatannya, tanya orang tuanya siapa. Selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi juga ada sudah jadi dokter, sudah selesai ditakoi ini anaknya siapa. Ada jadi Pak Kiai Al-Abdullah, ini anaknya siapa. Inilah anak menjadi penghias. Yang ketiga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga anak menjadi fitnah. Nah, ini mulai. Ya. Bapak Ibu, anak sekolah bapak ikut kepada betul. Ada anak tawuran di Dogos, Bapak Ibu.
wong tuane. Ada anak mohon maaf kalau mengambil barangnya orang lain yang ditanyakan orang tuanya. Ini anak menjadi fitnah. Apa yang perlu kita lakukan? Kita melakukannya itu adalah amanah. Ya, kita selawat dulu ya. Allahumma sholli Sayyidina Muhammad wa alihi Allahumma sholli wa asghiri wa akhrijna min salimin wa ala alihi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang pertama adalah anak sebagai penyejuk dalam kehidupannya. Qurratul a'yun, menyenangkan di panen. Yang kedua, anak sebagai hiasan dalam keluarganya. Menjadi media anak pinter ngaji, pinter sholawatan, pinter ilmu yang ada yang sudah S1, S2 atau mungkin keterampilan yang bagus dan sebagainya. Bapak Ibu, ini adalah amanah. Jadi ketika amanah tidak dilakukan, yang terjadi adalah fitnah. Banyak informasi yang jelek tidak lepas orang tuanya akan ikut terbawa. Informasi yang baik orang tuanya ikut menanggungnya. Inilah Bapak Ibu yang diberkati Allah, tipikal anak yang ketiga, yaitu yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak juga bisa menjadi aduwwul lakum, menjadi musuhnya orang tua. Naudzubillah min. Naudzubillah min. Mengapa kok bisa terjadi semacam itu Bapak Ibu? Karena tadi anak tidak mendidiknya, orang tua tidak mendidiknya, orang tua tidak membimbingnya, orang tua lupa mendoakannya, orang tua lupa untuk membiayainya. Untuk apa? Supaya anak berkembang secara maksimal sesuai dengan karakter dan potensinya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terus gimana ketika sudah terlanjur ya Allah dikandani wis ora Allah tidak ikut, malah mentelan malah misuh-misuh. Naudzubillah min. Insyaallah dibanding Mas Jari tidak ada nggih? Tidak ada nggih? Alhamdulillah. Dan tadi harapan sukses apapun kuncinya jangan sampai lupa terhadap sholat. Betul Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu pondasi yang luar biasa. Dan itulah yang akan menghantarkan kita apa tergantung dari sholat. Bisa dicek Bapak Ibu. Ketika ada sholat dan nanti sebentar lagi ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada 3 tingkatan. Ini Bapak Ibu umum berposo dengan dalam bulan Syawal itu termasuk sudah meningkat atau masih sama seperti dahulu atau menurun. Itu bisa kita cek Bapak Ibu, baik tua ataupun muda ataupun anak-anak. Ketika ada suara azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, hatinya langsung alhamdulillah sudah ada. Bapak Ibu benih Mas Sari, mungkin ada yang sudah mampu ini mungkin Bapak Ibu. Ketika ada suara azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah alhamdulillah sudah waktu azan masuk. Bapak Ibu, mana Bapak Ibu?
Kamu nggih? Wonten nggih? Ya menang. Ya. Mudah-mudahan banyak yang ikut kelompok yang ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Rabbil. Atau yang kedua Bapak Ibu. Ketika ada suara dan Allahu Akbar, Allahu Akbar, oh wis ada. Tapi terus ya sholat, ya jamaah, tapi cukup oh wis ada gitu. Tapi tidak muncul alhamdulillah maknya sih enggak. Atau yang ketiga Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada meneh malah naik turun senada. Lalu niku kampung mereka lho Bapak Ibu, ada cerita ba'adan. Cerita ba'adan. Jadi ketika zuhur, Allahu Akbar, ya sing ada di dekne, kemudian Muhammadiyah dia, imamnya dekne, dhewean kadang-kadang satu to. Asal ya aneh wong loro to. Kali hari Minggu ada jam 10. Allahu Akbar, Allahu Akbar kok kabeh. Tapi yang takmir masjidnya malah nggak bilang. Lah, kalau kan pun apa pas duhur kalau ada ini benar benar teko. Pas asar kalau ada benar benar teko. Lah kalau ada jam 10 kan benar. Kalau tidak ada yang ada kurang tempat panjenengan. Ini cerita di mobil itu. Insya Allah kalau di sini ada suara adzan, alhamdulillah, kemudian mendatangi untuk salat jamaah, amin, amin ya robbal alamin. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, ketika anak melihat dulu, apa yang harus dilakukan oleh orang tua di dalam tafsir Bapak Ibu? Yang pertama, berhati-hati. Soalnya Bapak Ibu, ketika anak kodok isui wong tua sengit dengan orang tua, panjenengan menyampaikan A bisa saja menjadi Z, panjenengan senang ditafsiri E dan sebagainya. Makanya ketika menyampaikan dengan hati-hati, bukan kemudian ngomongin dan sebagainya, akhirnya orang solusi amblas kabeh. Yang kedua, mengampuninya. Ini Bapak Ibu. Mengampuni, memohonkan maaf kepada siapa? Yang Maha Kuasa. Karena ia adalah Allah yang mengaturnya, Allah yang memilikinya. Yang ketiga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi memohon ampun, yang berikutnya memaafkannya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berbagai cara yang bisa kita lakukan seandainya mungkin tetangga kita, mungkin keluarga kita, kok ada yang mulai semacam itu. Bapak Ibu banyak hal yang bisa kita lakukan. Begitu juga ketika tadi menjadi musuh orang tua, nanti dengan cara satu memohonkan ampun, memaafkan, kemudian berhati-hati. Selanjutnya Bapak Ibu yang akan menghormati, jangan dengan perilaku yang keras. Kalau perilaku keras terjadi bentik, malah bukan memperoleh solusi, terjadi malah pecahan, menimbulkan masalah baru. Itu Bapak Ibu yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan anak kita, keluarga kita semuanya, dan juga semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini dianugerahi oleh Allah anak yang soleh-solehah, yang kelak dulu besok ketika kita dipanggil oleh Allah senantiasa mendoakan kepada kita semuanya, amin amin ya robbal alamin. Dan juga menjadi generasi anak-anak kita yang qurratu a'yun,